kembali lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas keris dengan ukuran kecil atau bisa disebut dengan patrem. Seperti ini untuk penampakan sandangannya. Sekilas terlihat seperti keris normal ya, dengan warangka kayaman terusan karena tanpa pondok. Lalu untuk leder masuk ke model Yudhowinatan dengan garapan yang bagus, cakep ini, ngerawit juga, dengan bahan kayu kemuning bang. Ditambah dengan mendak model kendit bahan kuning ancor. Jadi ini mendaknya mendak baru. Kalau handle-nya ini lawasan, mendaknya baru. Dan warangka dengan kayu Trembalo Aceh ya, karena nginden, seperti ada hologramnya. Untuk warangkanya ini tidak iras karena terdapat sambungan antara pelokan dengan gandar. Gitu. Bagus sih untuk warangkanya. Dia cakep, simple, sederhana, tapi keren. Oke, kita masuk ke isinya. Ini untuk tampilan keris patrem ya. Keris patrem itu biasanya dia berada di kisaran ukuran di bawah 30 atau 31 cm itu sudah tergolong patrem. Tapi rata-rata di luar sana pada mengkategorikan patrem di saat panjang bilahnya itu kurang dari 30. Jadi 27, 26 itu masuknya ke patrem. Begitu. Dan keris ini masuknya sebenarnya bukan tapi masuknya ke gumbeng. Karena dia hampir sama dengan brojol untuk bentukannya atau ricikannya. Tapi dengan ciri khas model seperti ini biasanya disebutnya dengan gumbeng. Dia memiliki pamor kulit semongko, memang kelawus-kelawus, tidak begitu terlihat untuk pamornya. Dan tentunya keris ini juga diperuntukkan untuk orang yang memang hobi mengkoleksi. Jadi mengkoleksi dari, jika sudah punya keris normal, ini hanya untuk pelengkap di saat ingin mengoleksi keris yang tergolong patrem atau tergolong pendek. Gitu. Untuk tanggonya sendiri cukup sepuh ya, karena ini bisa dikatakan malah masuk ke Madya kuno mungkin, karena tanggonya di Tuban Jenggolo dengan ciri khas material jenggolonya ada, ciri khusus dari jenggolo juga ada, ditambah pamoran juga. Ini maksudnya ke pamoran Tuban karena ngapas.
Tapi untuk gonjo seperti ini, warna besi seperti ini bisa dikategorikan ke jenggolo. Begitu. Jadi gabungan antara jenggolo dengan tuban. Jadinya tuban jenggolo karena memang secara teritori juga berdekatan. Ini akan saya coba untuk minyaki dulu. Kita akan lihat perbandingan besinya secara mendalam, lebih detail lagi. Di saat itu nanti baru kita lanjut untuk pengukuran dimensi. Ini hanya saya minyaki sebagian. Karena kalau di kondisi kering gini memang kurang menarik ya untuk dilihat. Tapi di saat diminyaki, karakteristik dari besinya terlihat. Nah, ini untuk pada bagian bawah. Warnanya seperti itu hijaunya. Jadi seloroknya selorok hijau. Pamornya juga lebih menonjol, lebih menyala. Lebih terlihat yang pasti. Ini kondisi kering. Sebaliknya juga masih kering. Dan ini kondisi basah. Memang tidak bisa diragukan kalau keris dari era jenggolo atau ada bau karakter dari tangguh jenggolo, pasti besinya keren. Pasti besinya cantik. Ya. Seperti ini. Terlihat berbeda kan? Terlihat lebih menarik di saat dilihat kondisi basah diminyaki jika dibandingkan dengan kondisi kering. Jadi ini masuknya ke dapur gumbeng, lalu tangguh di tuban jenggolo seperti yang sudah kita bahas tadi. Lalu untuk pamor dia sederhana, dia hanya di kulit semongko saja. Oke, kita masuk ke pengukuran dimensi. Lalu kita juga akan lihat untuk besinya seperti apa nanti. Ya, untuk panjang ini ada di 28 koma ya. Hampir 28,5. Oke, untuk ukuran gonjo, panjangnya dia di 7,3. Untuk gonjo dia di 7,3 cm. Lalu kita akan coba buka dulu leadernya. Kita lihat kondisinya, kita lihat keutuhan serta keorisinalannya. Untuk besi, dia memiliki panjang di 6,5 pas. Lalu dengan kondisi seperti ini, monggo bisa dilihat dan disaksikan. Ini kondisi besinya masih utuh, tidak ada patah atau tidak ada sambungan, dan tidak ada gantian. Jadi masih besi orisinilnya. Lalu untuk panjangnya juga masih normal, standar untuk perbandingan daripada bilah kerisnya. Oke, saya pasang lagi. Ya, sudah selesai saya rapikan. Saya akan mengolesi minyak di sisi sebaliknya yang tadi belum sempat diminyaki. Ya, seperti ini. Oke, demikian. Keris ini saya maharkan tidak mahal sih, tidak terlalu tinggi juga untuk maharnya. Monggo bisa dicek di website resmi kami, ada di www.duniakeris.com. Di sana juga tentunya ada pilihan keris-keris lainnya. Jadi jika ini saya membahas tentang keris patram, tentunya di website juga banyak keris normal atau keris yang mungkin Anda cari.
Untuk kesempatan kali ini mungkin saya akhiri dulu. Semoga bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.